Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi kiram. Khususnya Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'un. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani zat kang welas ase ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur welas ing dalem akhirat bloko. Muqaddimatun hadhihi utawi iki iku pendahuluan. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi tetep kedhe Gusti Allah. Al-Karimi zat kang loman. Al-Khallaqi zat kang dadekake kabehane pira-pira makhluk. Wassalatu lan mugi utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan salam kaslametan iku ala sayyidina mugi tetep ing atase bendoro kita. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Al-mab'uthi kang den utus sinten Kanjeng Nabi. Den utuse mau litats mimi makarimil akhlaqi. Krana nyampurnaake pira-pira budi pakerti. Wa ala alihi lan mugi tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa ashabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Majar ma ing dalem selagine lumaku apa qalamut talkhisi prabote tulisan kan prabot tulis kang bersihake wal bayani lan kang mertelakake. Lumaku mau ala sofahatil awraqi ing atase pira-pira lembarane pira-pira lawang. Amma ba'du anapun ing dalem sawise bismillah muqaddimah hamdalah dan sholawat. Fahadha mongko utawi iki kitab iku mukhtasarun kitab kang den ringkes. Den ringkes mau fi ilmil akhlaqi kang tetep ing dalem nerangake ilmu akhlak ad-diniyati kang bangsa agama. Wada'tu kang nyelehake sapa ingsun at-tullaba ing pira-pira wong kang nuprih maksude ya santri atau penuntut ilmu as-sanata ing dalem taun al-ula kang kawitan al-azhariyata kang bangsa azhari. Wasama itulan ngarani sapa ingsun ngarani hu ing kitab Taisirul Khalaqi ing aran Taisirul Khalaq fi ilmil akhlaq. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun wabillahi ing ucapan wabillahi lan iku tetep kelawan Gusti Allah al-ismatu utawi nyuwun kebau reksa. Wabiyadi lan iku tetep kelawan kekuasaane Gusti Allah. Itsmamun ni'mati utawi sampurnane nikmat. Ilmul akhlaki utawi kang aran ilmu akhlak iku ibaratun tetembungan an qawaida saking pira-pira dasar yurafu kang den weruhi biha kelawan qawaid apa salahul qalbi baguse ati wasairul hawasi lan skerine pira-pira panca indra wa maudhu'uhu utawi den selehakene ilmu akhlak iku al akhlaku budi pakerti tapi min haitsut tahalli saking arah-arahe nganggo pepaes bimuhasaniha kelawan pira-pira baguse akhlak wa takhalli lan ngedohi an qabaihiha saking pira-pira olone akhlak. Wasamratuhu lan utawi buah-buahe ilmul akhlak iku solahul qalbi baguse ati wasairul hawasi lan skerine pira-pira panca indra. Lah iku mau anane fid dunya ing dalem dunya. Wal fauzu lan bejo
bejone mau bi'a'lal maratibi kelawan luweh luhure pira-pira panggon atau pangkat ya. Pangkat mau fil akhirati ing dalem negeri akhirat. Jadi ilmu akhlak itu maksudnya adalah suatu ibarat yang mengandung dasar-dasar yang dimana kita akan tahu dengan berbekal qawaid itu tadi, tahu terhadap bagaimana hati tadi bisa baik, bagaimana seluruh panca indera kita bisa bagus. Lalu apa sih tema yang dibahas di dalam ilmu akhlak? Tema-tema yang dibahas itu ya tentang bagaimana kita tadi bisa pepaes itu berhias atau menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak baik, lalu bagaimana kita bisa menjauhi dari akhlak-akhlak buruk tersebut. Lalu apa keuntungannya, itu apa manfaatnya, nanti apa manfaatnya? Hati kita akan semakin baik, panca indera kita juga semakin baik, itu di dunia. Sedangkan nanti ada manfaat double lagi di akhirat, yakni al-fauz bi'a'lal maratib. Kita akan mendapatkan keberuntungan dengan apa? Mendapatkan pangkat yang lebih tinggi nanti di akhirat. Itu mukadimah dari kitab Taysirul Khalaq. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama dari kitab tersebut. At-taqwa utawi iki iku kang aran takwa. Hiya utawi takwa iku imtisalu awamirillahi, manut maring pira-pira perintahe Gusti Allah Azza wa Jalla. Wajtinabu nawahihi lan ngedohi pira-pira cecegahane Gusti Allah Ta'ala. Ngedohi mau imtisal lan ngedohi sirran ing dalem tingkah samar, wa alaniyatan lan ing dalem tingkah ngiding. Jadi takwa itu, apa yang dimaksud takwa sebagaimana yang beliau katakan, yakni apa? Imtisalu awamirillah, mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, lalu ijtinabu nawahihi, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi sirran wa alaniyah, baik ketika sampean sendirian ataupun ketika berada di tengah keramaian. Maka sama saja, imtisal tetap dipakai, ijtinabnya juga dipakai. Fala tatimu mengko ora bisa sampurna apa imtisal atau takwa itu enggak bisa sempurna illa bitakhalli, angin kelawan ninggal angkul liradhilatin, saking saben-saben perkara kang asor atau satu hal-hal yang sifatnya merendahkan. Jadi takwa itu tidak akan sempurna, tidak akan kita bisa dikatakan bertakwa secara sempurna kecuali kalau kita meninggalkan hal-hal yang hina. Selanjutnya watahalli lan gawe pepaes bikulli fadilatin, kelawan saben-saben sifat kang utama. Lalu selain meninggalkan hal-hal yang menghinakan, maka kita juga diharuskan apa? Tahalli, menghiasi diri kita dengan segala hal-hal yang utama, dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan perbuatan-perbuatan yang menguntungkan untuk kita dan agama. Tidak melakukan perbuatan yang radhil, sifatnya radhilah. Radhilah itu perbuatan yang hina, misalnya mencuri atau menghina orang lain, itu radhilah. Fahiya mangka utawi taqwa iku at-tariqu dalan, allazi kang man kang utawi wong iku salah kalamun nglakoni sapa man hu ing allazi atau tariq tadi, ya itada mangka oleh pituduh sapa man. Lalu wal urwatu lan utawi takwa iku al urwatu tali al-wusqa kang kuat, allati kang man kang utawi sapane wong iku istamsaka lamun cecekelan sapa man, cecekelan biha kelawan allati yo naja mongko selamat sapa man. Jadi maka kalau definisi takwa itu adalah kita harus berbuat baik, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Apa lalu untungnya? Apa lalu maksudnya? Nah, takwa itu berarti adalah at-thariq. Yang pertama adalah jalan. Jalan yang seperti apa? Di mana orang yang
melaluinya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dengan kita tadi bertakwa, maka Allah akan beri kita petunjuk. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah atau ayat kedua, hudal lil muttaqin, bahwasanya Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti takwa dulu baru diberi petunjuk. Itu secara tekstualnya ayat, gitu ya. Lalu yang kedua, apa sih takwa? Takwa itu adalah tali yang sangat kuat, di mana orang yang berpegangan dengannya maka dia akan selamat. Karena tidak akan kita bisa keluar dari dunia ini dengan apa? Dengan selamat, kecuali kalau kita berpegangan dengan tali ketakwaan. Bahkan kata Nabi sendiri, orang tadi tidak dilihat dari bagaimana dia tadi punya fisik, bagaimana dia punya keturunan, tapi Allah melihat kepada bagaimana dia bertakwa, gitu ya. Lalu kalau kita membahas takwa sedemikian, bagaimana dengan kita yang kadang melakukan dosa, tapi di sisi lain kita melakukan perbuatan yang diperintah? Kok bisa? Ya bisa. Mungkin ketika sholat kok kita punya pikiran buruk kepada orang lain, punya suudzon. Sholatnya awamir ya, sholatnya itu awamir, cuman pikiran buruk itu kan hal yang ijtinab, harusnya dijauhi. Sholatnya perintah, pikiran buruk suudzon kepada orang lain itu adalah hal-hal yang dilarang. Maka apakah demikian menanggalkan ketakwaan? Nah, maka ada sebagian ulama yang mendefinisikan takwa atau menggolongkan takwa menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah itu pokoknya kalau dia punya keimanan, yakin dan berpegangan dengan syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, maka dia masuk dalam kategori orang yang bertakwa juga, karena syahadat itu termasuk awamirnya. Ya, tapi tingkatannya tadi yang membedakan. Tingkatannya mungkin masih tingkat yang paling rendah. Wa asbabuha lan utawi pira-pira sebab takwa iku katsiratun akeh. Jadi ini tips bagaimana sih orang tadi bisa bertakwa menurut beliau. Minha iku setengah saking asbab ayyulahidha, yen to ningali sapa linsanu menungso, annahu ing sak temene insan iku abdun kawula zalilun kang asar. Wa anna rabbahu lan ningali sak temene pangerane insan iku qawiyun zat kang kuat, azizun tur kang mulya. Walayan bagilan ora sayogja lidzalili kedue wong kang asor apa yang sia yen to duraka sapa dalil duraka al aziza ing zat kang mulya. Kenapa? Li anna nasiyatahu, krana sak temene awake zalil iku biyadihi kelawan kuasane aziz atau zat kang mulya tadi. Yang pertama tentunya tipsnya orang bisa bertakwa itu dia hendaknya tahu bahwa dirinya itu adalah zalil, hamba, abdun zalilun, hamba yang sangat asor-asor itu rendah hina. Maka kalau hamba yang rendah itu pasti butuh kepada orang atau zat yang kuat. Kalau ternyata abdun zalil nggak butuh suatu yang kuat, ya nggak zalil namanya itu. Tapi kalau sudah dikatakan zalil yang rendah, pasti dia ada yang lebih tinggi, yaitu zat al-aziz tadi yang mulia. Ya sebagaimana ketika kita kalau punya bos, maka kita nggak akan macam-macam sama bosnya, gitu kan. Nah ya itulah pokoknya dalam dunia kerja yang kita praktekkan sehari-hari, ada bos, ada karyawan. Karyawan kalau macam-macam sama bos, ya potensi dikeluarkan, nggak akan dapat gaji, gitu kan. Maka jangan macam-macam, harus manut kepada aturan bosnya. Ya demikian juga dalam bahasa Tuhan dan makhluknya. Makhluk itu adalah abdun zalil, hamba yang hina. Kalau hamba yang hina butuh kepada yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak seharusnya seorang hamba yang zalil, yang hina itu kok maksiat kepada zat yang mulia. Karena apa? Karena dirinya tadi berada di dalam genggaman kekuasaan
zat yang mulia. Nggak mungkin bisa. Kalau nggak mau manut dengan peraturan Tuhan, ya sudah, silakan tinggalkan dari dunia ini. Lah mau tinggal di mana kalau sampean tadi disuruh pergi sama Gusti Allah? Kan kita nggak punya tempat. Nggak punya tempat selain yang diciptakan oleh Allah gitu kan. Ya, panggahan yang Allah ente. Wa min halana iku setengah sangking asbab iku ayatadzakar yen to eling-eling sapa abet eling-eling ihsanallahi ing gawe bagus Gusti Allah. Gawe bagus ilahi maring abet fi jami'il ahwali ing dalam sakabehane pira-pira tingkah. Waman utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ya tazakar ya layam bagi mengko ora sayukjo apa ayu juhada yen to ngangas antu juhada yen to den angas apa ni'matuhu ni'mate Gusti Allah. Itu ya, antu juhada boleh. Ya harusnya antu juhada yen to den angas apa ni'matuhu ni'mate Gusti Allah. Jadi yang kedua tipsnya harusnya seorang hamba itu mengingat-ingat bagaimana Allah itu berkasih sayang kepada kita, bagaimana Allah itu memberikan kita udara secara gratis, kesehatan secara gratis, nafas secara gratis. Itu ihsan Allah semua yang kita luput untuk membahasnya setiap hari, yang kita tadi bahkan lupa, nggak luput lagi lupa, melupakan ya, mungkin melupakan karena saking kita terbiasa mendapatkan nikmat. Maka elingin nanti ketika sakit. Biasanya orang itu ketika sakit baru ingat ihsan Allah, enak ternyata orang sehat itu. Padahal ketika sehat nggak eling apa-apa gitu kan. Dan itu harusnya apa ya tazakarnya fi jamil ahwal, di semua keadaan-keadaannya. Nggak cuma nafas saja, ya nikmat semua yang diberikan Allah itu harusnya dieling-eling kalau itu semuanya dari Allah. Maka kalau orang yang benar-benar ya tazakar, dia ingat itu nggak sembarangan ingat, cuman ingat gitu aja enggak, tapi ya memang mematenkan di dalam hatinya bahwasanya kita itu memang harus selalu tahu diri kepada Gusti Allah. Maka tidak seharusnya nikmat itu dikufuri, nggak boleh nikmat itu dikufuri, nggak seharusnya dikufuri. Dengan apa? Kufur itu ya banyak. Kufur nikmat tadi dengan cara kita menyelewengkan nikmat tadi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu kufur nikmat. Tuh. Wa min halan iku setengah sangking asbab ayat tadzakkara utawi ento eling-eling al-mauta ing mati. Kenapa? Li annaman krana sak temene wong alima kang weruh sapa man weruh annahu ing sak temene man iku saya mutu bakal mati sapa man wa annahu lan sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku amamahu tetep ing dalem ngarepe man apa illal jannatu angin swarga awin naru utawa neraka ya ba'asa mongko bakal nangekake hu ing man apa zalika mengkono-mengkono tadzakar nangekake mau ilal a'mali maring pira-pira penggawean as-shalihati kang bagus hasbal istitaati ing dalam milang-milang kekuatan. Jadi termasuk asbab takwa itu yang ketiga ya, dari asbab takwa yang tadi adalah mengingat kematian. Kenapa? Karena orang yang tahu kalau dirinya ini akan mati, tentunya dia tadi hanya akan mengingat bahwa setelah kematian itu hanya ada surga dan neraka. Meskipun jalannya ini panjang sekali menuju surga dan neraka, tapi yang jelas jalannya itu hanya ada dua pilihan. Kalau enggak ke surga ya ke neraka. Lalu Allah sudah memberikan sinyal, memberikan tanda, memberikan rambu-rambu. Kalau Anda ingin menuju surga, maka silakan ikuti syariatnya Allah. Nah, kalau ingin menuju neraka, ya silakan membangkang dari syariatnya Allah. Nah, sudah jelas rambu-rambunya di dunia itu sudah jelas.
Kalau kita masih merasa kita tidak melakukan kesalahan dengan dan melanggar syariat itu, ya sudah, berarti kita merasa diri kita itu memang sudah memilih jalan menuju neraka tadi, gitu ya. Jadi apa sih faedahnya mengingat kematian? Kalau orang tadi memang benar-benar hatinya bersih ketika mengingat kematian, maka ini akan membangkitkan motivasi untuk dirinya agar dia beramal dengan amal soleh, dan beramal tadi dengan semampunya. Makanya banyak orang-orang alim, orang-orang aulia Allah itu, mereka sering berziarah ke makam-makam wali. Salah satunya apa? Tadzkirul maut, tadzakkurul maut, mengingat kematian, bahwa setelah kematian itu kita ngapain. Ya itu tadi, urusan di alam barzakh itu pasti sangat ruwet, pasti. Itu belum menuju hisab ya, belum menuju hisab. Tapi ketika di alam barzakhnya orang tadi sudah mudah dan nyaman, insya Allah kedepannya sampai dia menuju surga pun nyaman. Tapi kalau di alam barzakhnya dia sudah kesulitan, maka biasanya setelahnya itu lebih sulit. Semoga kita bisa termasuk orang yang dimudahkan ketika di alam barzakh untuk menuju surga. Wa minal amali lan iku setengah saking pira-pira amal as-sholihati kang saleh, musa'adatul muslimina utawi nolongi pira-pira wong muslim. Termasuk amal saleh itu apa? Yakni menolong orang-orang muslim. Banyak sekali ya di sekitar kita. Coba dilihatin, apakah tetangga kita itu sudah makan, atau tetangga kita tadi sebenarnya belum makan, cuman dia tidak menampakkan kepada kita. Maka kita sebagai tetangga ya harus peka. Jangan seenaknya saja buat gawe-gawe lawuh, gawe-gawe panganan, baunya sampai ke tetangga, tapi tetangga dalam keadaan lapar. Ini zalim sekali ya. Wan nadhru lan ningali ilahi maring muslimin, ningali bi'ainil atfi, kelawan ningali welas, warahmati lan asih. Khususan apa maneh idza sabako ing dalam nalikane dingini minhum saking muslimin apa ihsanun gawe bagus ilaihi maring man. Lalu dengan orang-orang muslim hendaknya kita melihat mereka dengan ainil atfi, dengan mata-mata yang welas. Welas itu berarti kasih sayang. Warahmati dan welas asih ya kasih sayang. Jadi kalau melihat orang muslim, ya kita menganggap itu saudara kita, ya memang saudara kita gitu. Ketika mereka melakukan salah, apa yang harus kita lakukan ketika saudara kita salah? Tentunya salah satunya apa? Menegurnya. Tapi menegurnya dengan adab. Menegur tadi dengan adab, tidak sembarangan menegur ya. Apalagi kalau mereka sudah berbuat baik kepada kita sebelum itu, maka itu mereka sangat berhak sekali untuk apa? Mendapatkan ainil atfi war rahmah dari kita. Mereka sering menolong kita, maka kita balas dengan apa? Dengan apa? Melihat mereka dengan welas asih, kasih sayang ya, saling memberi ya. Itu potret bertetangga yang baik, potret apa? Seserawungan ya, seserawungan dengan orang lain sesama muslim yang baik. Wa amma samaratuha, anapun utawi wohe takwa. Ini sekarang kita berlanjut kepada tadi asbab, sekarang samarah. Apa sih manfaat takwa? Ya iku fasa'adatud daraini, mongko bejo dunya lan akhirat. Orang yang bertakwa itu buahnya apa? Sa'adatud dar, dia akan bahagia di dunia dan akhiratnya. Seperti apa? Amma fid dunya, anapun ing dalam dunya iku fartifa'ul qadri, mongko luhuri derajat. Orang yang bertakwa itu pasti dia akan diangkat derajatnya oleh Allah di sisi makhluk saat di dunia. Mereka akan dikenang oleh makhluk sebagai orang yang alim, orang yang soleh, orang yang baik gitu. Sampai sering gawe api, sering nulungi tangga nih,
sering menolong tetangga, pasti orang-orang akan apa? Mengenang kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Itu pasti ya. Orang itu kalau memang dia sosialisasinya bagus dengan orang lain, biasanya orang lain pun akan apa? Mengistimewakan dirinya. Itu ya. Itu potret nyata di antara di kita ya. Potret nyata sekali. Itu budaya juga, budaya orang Indonesia tadi memuliakan orang lain yang berbuat baik kepada mereka. Wa jamalus siti lan bagus sebutane, baik dia tadi disebut-sebut oleh masyarakat, oh si anu itu sering menolong orang, oh beliau itu adalah orang yang sering membuka kajian, oh beliau itu adalah orang yang selalu siap ketika kita membutuhkan. Jamalus sit, orang-orang akan menganggap Anda sebagai orang yang baik, orang akan menyebut-nyebut Anda sebagai orang yang baik. Itu buah takwa. Wa dzikrilan baguse dan tutur ya sama. Waktisabul mawaddati lan amreh dan senengi minan nasi saking manungso. Ini disukai manusia. Ciri orang bertakwa itu disukai manusia. Kenapa li anna sahibat taqwa? Karena saat temane wong kang duweni sifat takwa iku yu'azimu ngagungake sapa sahib kefailan maaf failnya di belakang. Yu'azimu ngagungake hu ing sahib sapa al-asghiru pira-pira bocah cilik. Itu salah satu mungkin yang bisa terlihat kalau orang tadi disenangi anak-anak kecil, maka kebanyakan orang-orang itu termasuk orang-orang yang memang benar-benar sahibut takwa, orang yang bertakwa. Ketika berarti dia punya rasa lembut. Karena begini, kadang orang itu ada yang nggak suka anak kecil ya, ada yang nggak suka, tapi kalau dia bisa menahan itu semua, maksudnya dia tetap berkasih sayang dengan anak kecil meskipun dia merasa terganggu. Karena anak kecil itu kan ya, pertama mereka baru belajar adab, kadang nggak sesuai dengan apa yang menjadi adat istiadat kita, akhirnya kita terganggu dengan mereka. Tapi kok kita bisa tetap sabar, tetap memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan simpati dengan kita. Seperti as-saghir itu akan simpati dengan kita. Maka karena simpati tadi, kita akan sering sekali untuk ditemui mereka. Ketika kita lewat, mereka akan senang. Ketika kita tidak ada, mereka akan mencari. Biasanya seperti itu. Wa yahabuhu lan wadihu ing sahib sapa al-akabiru bira-bira wong gedhi. Jadi punya haibah. Orang yang bertakwa itu ketika bersama orang-orang besar ya nggak mesti ya maksudnya orang-orang dewasa ataupun itu, dia punya haibah. Orang nggak akan menganggap dia dengan pandangan remeh, itu enggak. Haibahnya akan keluar dengan sendirinya. Maka salah satu ben Anda nggak perlu pusing-pusing memikirkan bagaimana supaya saya berhaibah, berwibawa. Ya sudah, jalani takwa. Wa yarahu lan ningali hu ing sahib sapa kullu akilin, saben-saben wong kang duweni akal, ningali annahu ing sak temene sahib iku al aula wong kang luwih utama bil birri kelawan bagus den tutur, wal ihsani lan gawe bagus. Lalu semua orang berakal pasti akan menganggap bahwa orang yang bertakwa itu sangat utama. Sangat utama untuk apa? Untuk ketika disebut-sebut, Pak Anu kayak mereka akan senang menyebut orang-orang tersebut ya. Kemudian ketika disebut kebaikannya, mereka akan sering menyebut-nyebutnya. Karena apa? Karena bertakwa. Itu sudah pasti. Wa amma fil akhirat, anapun ing dalam negeri akhirah, bejo ing dalam negeri akhirat iku fan najatu mongko slamet minan nari sangking neraka, wal fauzu lan bejo bidukhulil jannati kelawan mlebu swarga. Maka kalau di akhirat apa yang menjadi manfaat takwa? Ya jelas dia akan selamat dari neraka. Orang yang bertakwa pasti selamat dari neraka, dan dia mendapatkan keberuntungan dengan masuk ke dalam surga. Wa kafalan nyukupi wakafal muttaqin lan was nyukupi
al muttaqina ngene wa kafalan wis nyukupi al muttaqina ing pira-pira wong takwa apane syarafan mulyane apa annallaha sak temene Gusti Allah iku yaqulun dawuh sinten Gusti Allah dawuh fihi min dalem nuturaken muttaqin rupane dawuh innallaha sak temene Gusti Allah iku ma'al ladzina tetep ing dalem saratane pira-pira wong ittaqau kang padha takwa sapa padha wedi sapa alladzin maksudnya bertakwa walladzina pira-pira wong hum kang utawi alladzin iku muhsinuna wong kang gawe bagus kabeh. Jadi cukuplah bagi orang bertakwa tadi dalam kemuliaannya, yakni apa? Allah telah mengatakan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka tadi selalu berbuat baik. Nah itu ya. Cukup kalau Allah sudah mendawuhkan demikian, berarti derajat orang takwa, derajat orang yang berbuat baik itu sangat tinggi. Karena bahasanya ma'iyah, Allah itu menyertai mereka. Tuh. Alhamdulillah telah selesai untuk tema takwa. Insya Allah akan dilanjut selanjutnya dengan tema adabul mu'allim. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.